Ruang tersembunyi, rahasia, keheningan, dan retakan. Tak terlihat di jantung istana. Selama bertahun-tahun, wawancara Diana di BBC disajikan sebagai tindakan keberanian dan kebenaran. Namun, waktu mengungkapkan arus bawah yang mengganggu, karyawan jaringan tersebut berbohong dan menggunakan dokumen palsu untuk mendapatkan pengakuan bersejarah itu, membangun tuduhan sensasional dan dalam banyak kasus palsu terhadap keluarga kerajaan, gema pengkhianatan media, kebenaran yang dimanipulasi dan kesetiaan yang dilanggar, tampak seperti masa lalu. Tetapi bagi Charles, perasaan tertipu itu jauh dari bab yang tertutup. Sebaliknya, perasaan itu kembali sekarang dengan intensitas yang tak terduga, bukan dari berita utama, tetapi dari dalam rumahnya sendiri. Sore itu, Charles berjalan diam-diam melalui sayap timur istana. Di tangannya, sebuah kunci yang bukan miliknya terasa lebih penting daripada logamnya. Udara terasa tegang, hampir fisik. Di balik pintu yang telah lama diabaikannya, ia menemukan sebuah ruangan yang tidak seperti ruangan lainnya. Dinding-dindingnya dipenuhi foto, surat, dan kenang-kenangan tersembunyi. Fragmen kehidupan paralel yang tak pernah ia duga. Setiap benda seolah berbicara kepadanya tentang rahasia yang dijaga dengan cermat. Apa yang ia temukan di sana bukan hanya mempertanyakan apa yang ia kira ia ketahui tentang Camilla. Itu menghancurkan kepercayaan yang telah ia pertahankan selama bertahun-tahun. Mungkinkah sebuah ruangan rahasia menghancurkan kesetiaan dan cinta selama puluhan tahun? Kegelisahan itu tidak dimulai dengan penemuan yang tiba-tiba, tetapi dengan sebuah ketidakhadiran di bawah lampu gantung di rumah pedesaan Somerset yang lama, yang didirikan pada tahun 1894 dan diperluas setelah renovasi pada tahun 1932. Charles merasakan perubahan bahkan sebelum ia memahaminya. Itu bukanlah momen dramatis, tetapi perubahan yang tenang, seolah-olah rumah itu sendiri membisikkan peringatan. Ia telah tinggal di dalam dinding-dinding itu hampir sepanjang hidupnya, tetapi tiba-tiba koridor-koridor terasa asing, seolah-olah seseorang telah mengatur ulang udaranya. Para staf tampaknya tidak memperhatikan apapun, atau mungkin mereka lebih memilih untuk tidak memperhatikannya. Bahkan potret-potret di tangga tampak mengamatinya secara berbeda, seperti saksi bisu atas sebuah kisah yang mereka tolak untuk diceritakan. Kecurigaannya tidak muncul di awal minggu, tetapi di tengah minggu, pada hari Selasa yang tampaknya biasa. Charles mencari Camilla untuk membicarakan acara amal musim semi yang dijadwalkan pada akhir April. Dia tidak dapat menemukannya. Ruang tamu kosong, ruang kaca sunyi, ruang duduk kecil tidak tersentuh. Tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Nyonya Henderson, pengurus rumah tangga yang telah melayani keluarga selama beberapa dekade, mengaku telah melihatnya sarapan pukul 8 dan kemudian tidak ada lagi. Ini tidak biasa. Camilla jarang menghilang tanpa alasan. Pada malam hari, ketika Charles bertanya, jawabannya datang terbungkus tawa lembut dan penjelasan yang samar. Dia mengatakan dia sedang menemukan kembali sudut-sudut rumah, menjelajahi ruangan-ruangan yang terlupakan. Tetapi Charles tahu itu tidak benar. Tidak ada ruangan yang terlupakan. Dia telah menjelajahi setiap inci jauh sebelum Camilla datang ke dalam hidupnya. Dan karena itu dia mulai mengamati tanpa mengakuinya. Setelah makan siang, Camilla selalu pergi selama waktu yang sama. 2, kadang-kadang 3 jam. Ia akan kembali dengan sedikit debu di lengan bajunya dan langkah ringan yang tidak menunjukkan kedamaian, melainkan sikap hati-hati. Semakin ia memperhatikan, semakin tidak masuk akal rumah itu. Pintu-pintu yang selalu tertutup tampak sedikit terbuka. Lorong-lorong yang dulunya tidak mengarah kemanapun kini tampak seperti jalan menuju sesuatu yang tersembunyi. Dari kamar anak-anak lama hingga kamar tamu di sayap timur, Charles merekonstruksi kemungkinan jalan. Ia melewati ruang musik, perpustakaan, gudang tempat waktu terakumulasi dalam kotak dan peti. Ia menyelidiki seperti seseorang yang menelusuri kembali langkahnya dalam sebuah kasus, yakin bahwa jawabannya bukan di depannya, tetapi di bawah kakinya. Yang paling mengganggunya adalah gagasan yang semakin kuat bahwa Camilla tidak hanya berkeliaran,
Ia sedang bertemu dengan sesuatu atau seseorang yang tersembunyi di dalam arsitektur tempat itu sendiri. Rumah itu, yang dulunya sekutu, kini tampak lebih milik rahasianya daripada miliknya. Bayangan, keheningan, langkah kaki yang teredam, pintu yang tidak terkunci, kepercayaan yang terkikis, bisikan yang tak terjawab. Kemana Camilla sebenarnya menghilang? Perhatian Charles kemudian tertuju pada sebuah pintu yang tak seorang pun bicarakan. Itu bukanlah petunjuk yang ditemukan saat mengikuti jejak kaki, melainkan kenangan yang menghantuinya kemudian. Sebuah pintu tertutup, terlupakan di ujung sayap timur, Istana Somerset tua, yang diperluas pada tahun 1931 dan terkenal dengan koridornya yang tak berujung, selalu menjadi benteng tradisi. Namun, belakangan ini, tampaknya istana itu dikuasai oleh rahasia. Pintu kayu ek itu, yang di masa mudanya tak pernah menarik perhatian, kini berkilau dengan polesan baru. Itu adalah satu-satunya pintu di koridor sunyi itu yang tampak terawat. Ketika ia mencoba membuka kenop pintu, penolakan langsung terjadi. Pintu itu terkunci, sesuatu yang hampir tak terbayangkan di rumah di mana privasi jarang membutuhkan kunci. Nyonya Henderson mengkonfirmasi apa yang tidak pernah dijelaskan Camilla. Pada awal Maret, Camilla telah meminta kunci dan memerintahkan agar tidak ada anggota staf yang masuk atau membersihkan ruangan itu. Ia mengatakan sedang mengatur barang-barang pribadinya. Tidak lebih dari itu, pembantu rumah tangga itu berbicara dengan hati-hati, tetapi Charles merasakan kegelisahannya. Alih-alih menuntut jawaban, Charles mengamati pola. Ketidakhadiran setelah makan siang, kegiatan membersihkan debu, jarak emosional. Percakapan tidak lagi saling berkaitan. Camilla menanggapi dengan ungkapan-ungkapan menyenangkan yang melenceng dari maknanya. Ia tidak berbohong, ia menjauhkan diri. Sayap timur berhenti menjadi kumpulan ruangan yang tidak terpakai dan menjadi jalan yang syarat dengan maksud, sebuah rute yang mengecualikannya. Pintu yang terkunci berubah menjadi penanda waktu dan kerahasiaan. Ia tidak tahu apa yang lebih mengganggunya, bahwa ia menyembunyikan sesuatu, atau bahwa rumah itu sendiri tampaknya terlibat dalam kebungkamannya. Kunci itu berhenti menjadi kayu dan logam. Ia menjadi sebuah batas, ambang batas yang tak lagi dimaksudkan untuk dilintasi. Setiap hari berlalu, rasa ketidakmungkinan untuk berbalik semakin kuat. Apapun yang tersembunyi di sana tidak mengharapkan untuk ditemukan, melainkan dilindungi, dijaga seperti detak jantung rahasia. Suasana tempat itu telah berubah dan tampaknya tidak ada yang bisa dibatalkan. Kegelisahan mencapai tingkat baru suatu malam ketika Charles menyadari istana tidak lagi tertidur. Sekitar pukul 11, setelah Camilla permisi dengan alasan lelah, cahaya samar melayang di lorong seperti ingatan yang tersesat. Charles memperhatikannya berjalan, membawa lampu, jubahnya terpasang rapi, berjalan seolah-olah dia telah menghafal rute tersebut. Dia tidak menoleh ke belakang, yakin bahwa rumah itu akan menyimpan rahasianya. Alih-alih memanggilnya, dia mengikutinya dari kejauhan, seperti seseorang yang mempelajari kembali geografi tempat yang dia kira sudah dia kenal. Keesokan paginya, dia muncul saat sarapan dengan senyum yang dilembutkan dengan hati-hati oleh kelelahan. Dia berbicara tentang tidur malam yang gelisah, tentang pikiran yang kacau, tetapi matanya mengkhianati sesuatu yang lebih dalam. Beban seseorang yang telah menghabiskan berjam-jam menyimpan kebenaran yang tidak ingin dia bagikan. Charles menanggapi dengan lembut, dengan perhatian tenang dari seseorang yang percaya. Namun, penjelasan yang diberikannya tampak seperti sudah dipersiapkan, disusun sebelumnya, seperti formulir kosong yang dimaksudkan untuk mengisi kekosongan kebenaran yang tidak ada. Hari-hari berlalu, tetapi keraguan itu tidak hilang. Surat-surat Charles tetap tidak terjawab di mejanya. Pertemuan menjadi kacau, komitmen menjadi kabur, dan bahkan staf perkebunan tampaknya merasakan semakin terganggunya wanita itu. Yang paling mengganggunya bukanlah tindakan terisolasi, tetapi polanya.
Setiap pagi setelah sarapan, kunci itu muncul. Di siang hari, kunci itu menghilang. Dan saat malam tiba, kunci itu kembali ke sakunya, seperti jangkar yang enggan ia lepaskan. Rutinitas itu tidak mungkin kebetulan. Itu disengaja. Itu terstruktur. Titik balik datang secara tak terduga. Saat melewati ruang ganti wanita itu, Charles mendapati pintunya terbuka. Kotak perhiasan sedikit terbuka, tampak biasa saja, tetapi di dalamnya terdapat kunci yang berbeda dari yang lain. Kunci itu tidak mengkilap atau modern. Kunci itu terbuat dari logam gelap berat dengan ukiran antik yang merupakan bagian dari desain asli rumah itu. Charles langsung mengenalinya. Kunci itu membuka pintu ke sayap timur. Hanya satu pikiran yang memisahkannya dari kebenaran. Ambil kunci itu dan buka apa yang telah dipilihnya untuk ditutup, atau biarkan saja di tempatnya, menuruti apa yang dituntut oleh kepercayaan. Dia tidak melakukan keduanya. Dia tetap tak bergerak. Denyut nadinya berdebar kencang, seolah-olah lorong itu sendiri memperkuat setiap detaknya. Gumaman suara-suara yang mendekat memecah keheningan. Camilla muncul, tenang, mengendalikan dirinya. Dia menutup kotak perhiasan dengan gerakan tegas. Kunci itu menghilang ke dalam sakunya dengan alami, hanya kebiasaan yang bisa melakukannya. Mata mereka bertemu di cermin, dan untuk sesaat ekspresinya goyah. Takut, rasa bersalah, atau sekadar harga yang tak terhindarkan dari kerahasiaan, sebenarnya itu menghilang secepat kemunculannya. Saat itulah Charles memahami sesuatu yang penting. Dia tidak menunggu untuk mengaku. Dia menunggu Charles untuk menemukan kebenaran itu sendiri. Dan dengan pengungkapan diam-diam yang masih menggantung di udara, peristiwa-peristiwa tampak selaras, seolah-olah rumah itu sendiri telah memutuskan untuk ikut campur. Kesempatan itu muncul bukan karena keberanian, tetapi karena kebetulan. 2 hari kemudian, sebuah panggilan telepon menghancurkan ketenangan perkebunan Somerset. Saudari Camilla, yang menelepon dari London, perlu menemuinya segera. Masalah keluarga yang sensitif membutuhkan perjalanan segera dan menginap semalam. Charles menawarkan untuk menemaninya, tetapi Camilla dengan lembut menolak, bersikeras bahwa ia harus menanganinya sendiri. Tidak ada kecurigaan dalam nadanya, tetapi urgensinya terdengar seperti sudah direncanakan, seolah-olah perjalanan ini telah direncanakan jauh sebelum telepon berdering. Saat Camilla berkemas, Charles mengamati dalam diam. Tangannya tegang, tatapannya tidak fokus. Ia mencoba menyembunyikannya dengan komentar-komentar sepele, tetapi kegelisahannya terlihat jelas. Ketika Camilla akhirnya berangkat ke stasiun, Charles menunggu selama 1 jam. Bukan karena kehati-hatian, tetapi karena ia membutuhkan kepastian. Ketika rumah itu kembali sunyi, ia berjalan ke ruang ganti dan menemukan apa yang ia tahu akan ada di sana. Kunci antik itu tergeletak di dalam kotak perhiasan. Logamnya dingin, lebih berat dari seharusnya sebuah kunci. Itu tidak tampak seperti sebuah benda, tetapi sebuah pengakuan. Mengambilnya tidak terasa seperti tindakan pengkhianatan, melainkan langkah tak terhindarkan menuju kebenaran yang telah ia pilih untuk tetap berada dalam jangkauannya. Perjalanan ke sayap timur terasa sangat panjang. Dinding-dinding tampak memanjang. Jendela-jendela menjadi gelap, keheningan menjadi mencekam. Berdiri di depan pintu, ia ragu cukup lama untuk mempertimbangkan untuk berbalik. Tetapi kembali bukanlah pilihan yang masuk akal lagi. Ia memutar kunci. Gembok berbunyi klik. Pintu terbuka. Interiornya tidak menyerupai ruang yang terbengkalai. Tidak ada debu. Tidak ada kotak-kotak yang terlupakan. Tidak ada jejak masa kecil. Sebaliknya, ia menemukan lingkungan yang dibangun dengan cermat. Wallpaper yang kaya akan warna-warna gelap. Tirai gelap. Lampu yang memancarkan cahaya kuning keemasan yang hangat. Meja yang dipenuhi kertas-kertas yang tersusun rapi. Cangkir teh masih di atas piringnya, seolah-olah seseorang baru saja bangun. Di sepanjang dinding, arsip pribadi, foto-foto, surat-surat, fragmen-fragmen kehidupan yang diawetkan dengan cermat yang belum pernah diungkapkan kepadanya. Foto-foto itu menunjukkan Camilla muda, berpakaian ala awal tahun 1970-an, tertawa di bawah sinar matahari. Di sampingnya berdiri seorang pria yang posturnya menunjukkan keakraban yang mendalam. Di bagian belakang salah satu foto, terdapat tanggal yang ditulis dengan tulisan tangannya.
April 1973, setahun sebelum Charles bertemu dengannya. Puluhan gambar lainnya mengulang adegan yang sama. Restoran, pertemuan sosial, berjalan-jalan di jalanan London. Kedekatan mereka sangat jelas. Itu adalah kedekatan hubungan yang dijalani, seperti pernikahan yang tidak pernah diresmikan tetapi juga tidak pernah berakhir. Surat-surat itu mengkonfirmasi apa yang ditunjukkan oleh gambar-gambar tersebut. Surat-surat pertama dari tahun 1973 penuh dengan kasih sayang dan rencana bersama. Surat-surat selanjutnya bertanggal 1974 berbicara tentang tekanan, campur tangan keluarga, dan keputusan yang dipaksakan. Sebuah surat dari Andrew mengumumkan kepindahannya ke Amerika Serikat selama 5 tahun, berjanji untuk menunggu jika diminta. Tidak ada balasan. Keheningan itu sendiri merupakan keputusan yang dipaksakan, bukan keputusan yang diinginkan. Surat-surat terbaru adalah yang paling menghancurkan. Bertanggal beberapa bulan, lalu beberapa minggu, mereka menceritakan pertemuan di Covent Garden. Perasaan dilihat kembali, saling mengenali. Salah satu dari mereka berbicara tentang diam-diam menyiapkan barang-barang kecil, tentang memikirkan kepergian. Ini bukanlah peninggalan masa lalu yang telah berlalu. Ini adalah rencana. Project. Persiapan diam-diam untuk kembali. Di atas meja, Charles menemukan draft yang belum terkirim, ditulis dengan tulisan tangan Camilla saat ini. Di dalamnya ia menggambarkan pernikahan yang dari luar tampak lengkap, tetapi di dalam terasa artifisial. Ia berbicara tentang kehidupan yang dibangun daripada dipilih, tentang bagaimana ruangan itu telah menjadi pintu gerbang menuju orang yang dulu ia kenal. Ia menulis nama Andrew seolah-olah nama itu tidak pernah hilang dari kosakatanya. Ruangan itu bukanlah gudang kenangan, itu adalah ambang batas. Masa depan yang dirangkai dalam bayang-bayang, sepotong demi sepotong, sementara ia tetap tidak menyadarinya. Dikelilingi oleh bukti kehidupan ganda, Charles mengerti bahwa pintu itu tidak pernah dirancang untuk mencegahnya masuk. Pintu itu diciptakan untuk mempersiapkan jalan keluar. Pengungkapan terakhir terletak lebih dekat lagi. Di antara dokumen-dokumen itu, sebuah surat lain, bertanggal beberapa bulan sebelumnya, menceritakan pertemuan dengan Andrew di London. Camilla menggambarkan betapa alaminya pertemuan itu, bagaimana percakapan mereka kembali ke ritme lama, seolah-olah puluhan tahun sejak 1973 tidak pernah terjadi. Dia berbicara tentang tawa, keakraban, dan janji untuk segera bertemu lagi. Ini bukanlah kata-kata nostalgia, ini adalah kata-kata keberlanjutan. Di dinding terdekat, potongan koran dari pertengahan tahun 70-an mendokumentasikan acara sosial dan penggalangan dana amal. Beberapa foto menunjukkan Charles dan Camilla bersama, tersenyum, baru saja terhubung. Tetapi selalu, hampir tak terlihat di latar belakang adalah Andrew. Dia bukan orang asing. Dia bukan sosok yang terlupakan. Dia telah ada di sana sejak awal. Bertahun-tahun kemudian, Charles masih mencari. Dia tidak tahu persis apa yang dicari, tetapi dia merasa bahwa sesuatu dalam hidupnya dibangun di atas kelalaian yang dijaga dengan cermat. Pencarian itu membawanya ke sebuah ruangan yang tidak muncul di peta emosional rumah itu. Sebuah ruang yang terasa lebih seperti tempat perlindungan daripada ruang penyimpanan. Di rak yang hampir terlupakan terdapat sebuah kotak kayu. Di dalamnya, fragmen kehidupan yang belum pernah diungkapkan kepadanya. Bunga kering yang diawetkan dengan perawatan yang hampir ritualistik. Tiket teater dari produksi London lama, sepotong perhiasan yang belum pernah dilihatnya, dikenakan Camilla. Di bawah benda-benda ini, seolah-olah menjaga inti sebenarnya dari cerita itu, terdapat seikat surat yang diikat dengan pita. Balasan Andrew ada di sana, tersusun dengan ketelitian yang menunjukkan betapa pentingnya balasan tersebut. Surat-surat pertama berjuang untuk harapan. Di dalamnya, ia bersikeras bahwa cintanya dapat menahan tekanan dari kedua belah pihak. Harapan keluarga, aturan tak tertulis dari dunia yang menentukan nasib orang lain. Surat-surat berikutnya berubah nada. Tidak ada lagi perlawanan, tetapi penyerahan diri.
Andrew menulis tentang desakan orang-orang di sekitarnya untuk mendorongnya kepada seorang wanita yang dianggap lebih cocok, tentang Amerika yang digambarkan sebagai pelarian yang elegan, hampir sebagai solusi. Surat terakhir, bertanggal akhir tahun 1974, tidak mengandung kemarahan. Surat itu dipenuhi dengan kepasrahan. Ia berjanji akan selalu menjaganya, tetapi menerima bahwa tinggal berarti kehilangan segalanya. Charles duduk dikelilingi oleh bukti. Kronologi tersusun dengan sendirinya, seolah-olah telah menunggu momen ini. Perpisahan yang dipaksakan oleh orang lain, keberangkatan ke Amerika. Camilla bertemu dengannya tak lama kemudian. Pertanyaan itu muncul dengan kejelasan yang menyakitkan. Apakah dia memilihnya secara bebas? Atau apakah dia adalah kehidupan yang harus dia terima? Ruangan itu tidak menjawab. Dia hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang paling tajam, dan saat Charles menyadari bahwa ruangan ini bukan sekadar kenangan, tetapi bukti sesuatu yang masih hidup, tanah di bawah kakinya mulai bergeser. Karena jika masa lalu tidak pernah benar-benar berakhir, bagaimana jika ruangan ini bukan sejarah, tetapi pintu yang akan terbuka kembali? Dokumen-dokumen berikut bukan dari tahun 70-an. Itu adalah surat-surat baru yang tiba dari Amerika jauh setelah Andrew pergi pada tahun 1974. Masing-masing ditulis dengan ketenangan seseorang yang telah membangun kehidupan di seberang lautan, tetapi yang tidak pernah memutuskan ikatan yang menghubungkannya dengan masa lalu. Andrew berbicara tentang bisnis yang didirikan di New York, tentang pernikahan yang lebih didasarkan pada harapan daripada kasih sayang, tentang sebuah rumah di dekat Boston. Namun di antara baris-barisnya, penyesalan tersirat. Dia mengakui bahwa kesuksesan tidak membawa kedamaian baginya, dan bahwa hatinya tetap tertambat di Inggris, terikat pada keputusan yang tidak pernah dia yakini benar. Balasan Camilla diletakkan di sebelah balasannya. Tulisan tangannya, lebih dewasa dan terkendali, mengungkapkan kebenaran yang belum pernah dia ucapkan dengan lantang. Dia tidak menyerang Charles. Ia menggambarkannya sebagai sosok yang setia, baik hati, dan layak dicintai. Namun, ia mengakui bahwa ia tidak pernah menemukan apa yang pernah ia rasakan bersama Andrew. Halaman-halaman itu menceritakan kehidupan hipotetis, versi dirinya yang mungkin akan ia wujudkan jika pertunangan tahun 1974 tidak gagal, jika keluarga mereka tidak ikut campur, jika Andrew tidak naik pesawat pada bulan November menuju masa depan tanpa dirinya. Sebuah kalender meja kecil terbuka, tanggal-tanggal ditandai dengan tinta merah. Saat ia mencondongkan tubuh, Charles melihat nama-nama tempat di London tertulis di sampingnya. Covent Garden, Paddington, Kensington. Ini bukan pengingat tugas atau janji temu sepele. Ini adalah pertemuan. Bukan pertemuan yang dibayangkan, tetapi pertemuan nyata, berulang. Jauh lebih sering daripada yang ia duga dari surat-surat lama. Pengkhianatan itu tajam, tetapi tidak sederhana. Di balik rasa sakit itu muncul kesadaran yang lebih mengganggu. Camilla tidak pernah benar-benar melepaskan, bahkan ketika ia mencoba membangun kehidupan bersamanya. Di rak yang lebih rendah, sebuah buku harian mengungkapkan gejolak yang dialaminya secara pribadi. Catatan-catatan itu dipenuhi rasa bersalah, rasa malu karena bertemu Andrew secara diam-diam, dan ketidakmampuannya untuk berhenti. Dia menulis tentang upayanya untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa kesetiaan dapat menggantikan gairah. Dia mengatakan dia merasa tidak jujur dalam pernikahannya dan tidak jujur pada dirinya sendiri. Dia bertanya-tanya, apakah mencintai dua pria dengan cara yang berbeda sama dengan mengkhianati salah satu dari mereka? Dia bertanya-tanya, apakah menyangkal cinta pertama sama dengan mengkhianati dirinya sendiri? Satu catatan menonjol dari yang lain. Catatan itu bertanggal beberapa bulan yang lalu dan terdengar seperti pengakuan. Aku berharap bisa memberikan Charles semua yang dia berikan kepadaku. Aku tidak bisa. Hatiku tidak pernah menjadi milikku untuk diberikan. Hatiku tetap di tempatku meninggalkannya. Di bawah buku harian itu terdapat surat terakhir
yang hampir belum selesai ditulis. Tanggalnya adalah hari sebelumnya. Hanya beberapa baris yang ditulis. Andrew tersayangku, kurasa kau benar. Kita tidak bisa terus berpura-pura bahagia dengan hal-hal yang tidak utuh. Hidup terlalu singkat untuk meninggalkan kebenaran. Charles tidak menyelesaikan membacanya. Dia tidak perlu. Dia mengerti bahwa dia tidak sedang memutuskan apakah dia masih mencintai Andrew. Dia sedang memutuskan apakah akan pergi. Dia mengembalikan halaman-halaman itu persis seperti yang dia temukan, bukan untuk menghapus apa yang dia ketahui, tetapi karena ruangan itu bukan miliknya. Melangkah keluar ke koridor, dinding-dinding Somerset yang familiar tampak miring. Kehidupan yang dia anggap kokoh dibangun di atas kekurangan yang tak terlihat. Rumah yang dulunya menawarkan kepastian kini bergema kembali. Dan wanita yang menurutnya ia kenal sepenuhnya ternyata hidup dengan satu kaki di masa lalu yang tak pernah ia terima untuk dikubur. Sejak saat itu, ketika Charles kembali ke kehidupan yang menantinya di luar ruangan rahasia itu, tak ada yang pernah terlihat atau terdengar sama. Kebenaran itu ada, tetapi tetap tak terucapkan. Dan keheningan itu memulai keruntuhan paling halus dari segala sesuatu yang diyakininya sebagai kebenaran. Ketika Camilla kembali dari London malam berikutnya, ia tiba dengan lelah karena perjalanan, dengan kekhawatiran yang sopan dan cerita tentang masalah keluarga di Kensington. Ia berbicara seperti biasa, tenang dan lembut, seolah-olah dunianya tidak meluas di luar rumah yang mereka tinggali bersama. Charles menanggapi pada saat yang tepat, tetapi pikirannya berada di tempat lain. Setiap gerak tubuhnya membawa gema surat-surat itu, tanggal-tanggal berwarna merah, pesan-pesan yang ditujukan kepada pria lain. Ketika ia menyarankan untuk merencanakan liburan bersama, hanya mereka berdua, nadanya penuh kasih sayang. Kekejaman itu tidak disengaja, tetapi menghancurkan. Ia menawarkan keintiman kepadanya sementara ia bersiap untuk meninggalkannya. Malam-malam menjadi panjang dan menyesakkan. Charles berbaring terjaga, mendengarkan napasnya, bertanya-tanya apakah keheningan di sampingnya adalah kedamaian atau jarak. Ia tak lagi bisa membedakan bagian mana dari dirinya yang nyata. Keheningan yang penuh pertimbangan saat sarapan. Senyum tipis saat surat datang. Surat yang dengan cepat menghilang ke dalam sakunya. Setiap detail tampak seperti petunjuk untuk sebuah cerita yang tak pernah ia ketahui. Ia mulai memahami betapa mahirnya seseorang dalam menafsirkan kebahagiaan ketika mereka memiliki alasan untuk berpegang teguh pada ilusi tersebut. Di saat-saat pribadi, ia mencoba merekonstruksi kisah mereka seperti seseorang yang menyusun garis waktu setelah suatu kejahatan. Pernikahan mereka pada tahun 1972. Tahun-tahun awal membangun kehidupan di Somerset. Ketidakhadiran emosional yang sebelumnya ia anggap sebagai rasa malu atau kelelahan, sekarang semuanya tampak berbeda. Apakah ia meratapi kehidupan yang tak pernah ia jalani? Apakah ia salah mengartikan pasrah sebagai kepuasan? Mencapai titik puncaknya, ia berkendara menembus hujan untuk menemui Robert, satu-satunya teman yang selalu mengatakan kebenaran yang menyakitkan kepadanya tanpa ragu-ragu. Di ruang tamu Robert, menghadap gelas-gelas whisky yang tak tersentuh, Charles mengakui semuanya. Foto-foto, buku harian, surat-surat yang menyeberangi samudra. Kepastian bahwa wanita yang dinikahinya telah menjalani kehidupan yang terpecah. Robert tidak menyela, ekspresinya tidak melunak. Dia mendengarkan. Dan ketika cerita itu berakhir, dia mengajukan pertanyaan yang terasa seperti pukulan tajam. Apakah kau berjuang untuk mempertahankannya? Atau kau berjuang untuk menghindari kehilangan apa yang diwakilinya? Jawabannya, seperti kebenaran itu sendiri, belum terucap. Charles tidak memiliki jawaban yang jelas, karena tidak ada pilihan yang tampaknya mungkin tanpa rasa sakit. Tetap tinggal, berarti menerima kebenaran yang menghancurkan bahwa dia tidak pernah memiliki hati Camilla. Di sisi lain, pergi berarti menghancurkan kehidupan yang telah dibangunnya selama bertahun-tahun, percaya mungkin secara naif bahwa dia telah memilikinya. Sore itu dia mengemudi kembali ke Somerset lebih lambat dari biasanya, seolah-olah beban pikirannya memaksa mobil untuk bergerak dengan hati-hati.
Perkebunan itu menyambutnya dalam keheningan, keheningan yang pekat, hampir menuduh, yang tampaknya memperkuat setiap keraguan. Camilla berada di ruang tamu, duduk di dekat perapian. Cahaya dari api terpantul di wajahnya saat dia membaca. Tenang, tampak damai. Ketenangan itu yang dulunya menenangkan, sekarang tampak seperti latihan, seolah-olah dia mengikuti naskah yang telah dipelajari. Ketika dia bertanya tentang kunjungannya, Charles berbicara dengan lugas, berpura-pura bahwa tidak ada yang berubah. Camilla tersenyum, kembali membaca bukunya, dan dunia terus berputar seolah-olah kebenaran tidak menekan dinding rumah. Pada hari-hari berikutnya, Charles mulai mengamatinya dengan perhatian baru, hampir menyakitkan. Camilla tampak lebih ringan setelah menghabiskan waktu di balik pintu yang terkunci, seolah-olah ia kembali ke kehidupan bersama mereka. Hanya setelah mengingatkan dirinya sendiri bahwa ada orang lain. Ia menyentuhnya dengan lembut, bahkan penuh kasih sayang, tetapi itu adalah kelembutan yang aneh, jenis kelembutan yang datang dari seseorang yang mengimbangi kesetiaan yang tidak dapat sepenuhnya ia berikan. Dan itulah luka yang Charles tidak tahu bagaimana menamainya. Camilla tidak mengkhianati tubuhnya, tetapi kisah yang diyakininya mereka berdua jalani. Setelah berhari-hari menanggung beban pemahamannya dalam kesendirian, Charles memutuskan bahwa keheningan di antara mereka tidak lagi dapat ditanggung. Ia tidak menuduhnya atau mengungkapkan apa yang telah ia temukan di sayap timur rumah itu. Suatu malam yang tenang, saat makan malam, ia meletakkan garpunya di piring dan berbalik sepenuhnya ke arahnya. Suaranya tegas, tetapi di baliknya, pertanyaan itu bergetar. Ia bertanya padanya apakah ia bahagia, benar-benar bahagia, dengan kehidupan yang telah mereka bangun sejak akhir tahun 70-an, atau apakah ia merasa ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tak seorang pun dari mereka berani ucapkan dengan lantang. Ekspresi Camilla berubah-ubah. Pertama-tama, rasa terkejut, lalu kehati-hatian. Ia berbicara tentang kesetiaannya, kelembutannya, kestabilan yang telah diberikannya. Ia memuji segalanya, kecuali hal yang paling penting. Ia tidak pernah mengatakan ya. Setiap kalimat menghindari inti pertanyaan. Dengan sopan mengelak dari kebenaran yang belum siap ia ungkapkan. Malam itu dalam kegelapan kamar tidur, Charles terjaga, menyadari bahwa Camilla telah membuka pintu dan memilih untuk tidak melewatinya. Hari-hari berikutnya semakin mempertajam persepsinya. Sebuah surat yang dengan tergesa-gesa diselipkan ke sakunya saat sarapan. Sebuah pandangan sekilas ketika ia mengira Camilla tidak melihatnya. Perjalanan ke London tampak seperti sekadar urusan atau kunjungan ke teater, dari mana ia kembali dengan aura yang bukan miliknya. Ia tidak perlu lagi memasuki ruangan rahasia manapun untuk memahami bahwa tujuannya tetap hidup, bahkan ketika ruangan itu terkunci. Tak sanggup menghadapi badai itu sendirian, Charles berkendara menembus hujan dan angin bulan Februari untuk menemui Robert, seorang teman lama. Di rumahnya yang aman, ia mengakui semuanya, tanpa sekalipun menyebutkan ruangan terlarang itu. Robert mendengarkan dengan tenang dan kemudian mengajukan pertanyaan yang paling ditakuti Charles. Apakah kau mencoba menyelamatkannya? Atau menyelamatkan versi hidupmu di mana dia menjadi milikmu? Tidak ada jawaban yang tidak akan menyakitkan. Sekembalinya, ia menemukan Camilla di dekat perapian, hangat, tenang, dan sulit ditebak. Ia menyapanya dengan kasih sayang yang dipertajam oleh rasa bersalah, seolah-olah cinta dan permintaan maaf telah menyatu menjadi satu isyarat. Kemudian ia mengerti dengan jelas. Ia menawarkan kebaikan sebagai kompensasi, bukan pengabdian. Setelah berminggu-minggu mengamati Camilla yang berganti-ganti antara dua dunia emosional, Charles membuat keputusan akhir. Ia tidak akan mengungkapkan apa yang ia ketahui. Ia tidak akan menuntut pengakuan. Sebaliknya, ia akan memberinya satu hal yang tidak bisa ia ucapkan dengan lantang. Izin. Izin untuk berbicara, untuk memilih, untuk pergi jika hatinya masih berada di tempat lain. Bukan sebagai bentuk penyerahan diri, tetapi sebagai tindakan cinta terakhir dari seorang pria yang akhirnya mengerti bahwa mencintai Camilla pasti akan berarti kehilangannya.